Nah, sepakat ya sayang, kalaupun ada kegiatan di luar, misalnya ya buat anak-anak kita yang misalnya SMP begitu, kemudian full day tidak boarding, harus pulang pergi ke sekolah, pastikan upayakan kegiatan selesai sebelum maghrib. Pastikan ya anak soleh, maghrib sudah di rumah. Cerewet gitu. Kadang-kadang kita juga karena saking sayangnya ya, nada bicaranya rada naik gitu, rada berbeda, tidak seramah biasanya, atau mungkin kita marah gitu ke anak-anak kita, tetapi karena mereka tahu bahwa yang kita lakukan adalah dasarnya adalah sayang gitu ya, mereka tetap lengket kepada ibu bapaknya. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya ayah dan mama hebat? Alhamdulillah masih bersama saya Wiwi Woro di program Smart Mom. Kali ini kita akan mereview perjalanan atau peran kita sebagai ayah bunda nih. Wabil khusus bentar lagi kita akan membersamai putra-putri kita libur semester ya. Alhamdulillah, tema yang akan kita diskusikan adalah 10 tanda ayah dan bunda itu sudah hadir atau belum ya untuk anak-anak kita. Wah, ini penting banget nih ayah dan mama hebat. Mudah-mudahan menjadi modal ya ayah dan mama hebat membersamai putra-putri kita yang sebentar lagi akan masuk masa liburan ya. Kalau bicara tentang orang tua, semua ayah bunda merindukan bahwa kehadiran kita buat anak kita bukan hanya dalam bentuk fisik. Kita ada satu rumah bersama, bukan hanya begitu ya, tetapi kita juga mengisi ruang-ruang mental dan emosional anak-anak kita. Nah, tentu ini menjadi harapan setiap orang tua. Nah, berikut ada beberapa kriteria ya, ada 10 kriteria ayah bunda. Apakah kita sebagai orang tua itu sudah hadir belum di hati anak kita? Wah, tentu penasaran ya. Apakah kita sudah terkoneksi batin kita untuk membersamai proses pendidikan dan pengasuhan putra-putri kita? Nah, berikut adalah 10 tanda yang bisa menjadi kriteria atau indikator ya, apakah orang tua sudah ada di hati anak-anak kita. Yang pertama, apa itu yang pertama? Selalu hadir di setiap acara anak. Wah, ada barangkali sekolah-sekolah yang sudah membagikan rapor. Kemarin gimana ayah dan bunda, hadir tidak? Karena itu momentum yang sangat spesial. Orang tua akan mendapatkan informasi perkembangan putra-putrinya selama satu semester ya, baik dari wali kelas ataupun wali diniyah atau wali asuh yang membersamai anak-anak kita. Dan ini juga menjadi spesial ya buat anak kita. Asik ayah aku, asik bunda aku mau datang ketika pembagian rapor. Apalagi misalnya ada pertandingan anak putra-putri kita terpilih sebagai duta sekolah, pertandingan futsal misalnya ya, buat yang anaknya putra, kita sempat ngantar tidak? Memberikan support tidak? Memberikan motivasi tidak? Karena itu sebenarnya yang sangat ditunggu oleh anak-anak kita. Apalagi ya kalau misalnya olimpiade gitu ya, anak-anak kita terpilih menjadi duta sekolah, mewakili sekolah, ikut perlombaan olimpiade, itu juga bagian-bagian yang memang sangat ditunggu ya oleh anak-anak kita. Kita bisa hadir membersamai atau menghadiri setiap momen spesial anak kita. Yang pertama adalah tadi selalu hadir di setiap acara anak. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, selalu melibatkan anak. Wah, sudah nggak bun kita mengaktifkan ini? Dek, liburannya cukup panjang nanti ya nak, 3 minggu. Apa coba yang terpikir? Mama, aku mau ke rumah Mbah lah di Jawa. Oke, berapa lama kira-kira
di rumah Mbah 5 hari. Oh, kemana lagi? Ingin ke waterboom atau gimana ya? Pingin menyantuni anak yatim piatu misalnya, ngunjungin panti misalnya. Itu adalah bagian-bagian yang membuat anak kita punya ruang ya untuk bisa mengungkapkan ide kreatif, untuk bisa menyampaikan sumbangsih terhadap keluarga. Ini penting ayah dan mama hebat, termasuk misalnya sepupu kita milad atau ulang tahun. Dek, ada ide nggak kira-kira kita mau ngasih hadiah apa? Itu adalah bagian-bagian anak itu punya koneksi yang sangat dekat dengan orang tua. Ya, selalu melibatkan anak. Yang ketiga, wah ini udah masuk poin yang ketiga ya. Punya agenda bonding, bahasa kerennya ngedet kali ya, dengan anak. Jadi ini wabil khusus bagi ayah dan mama hebat yang Allah karuniakan putra putrinya lebih dari satu. Kalau dari satu sudah ya sangat full pasti. Tetapi misalnya udah beda usia, yang satu SMP, yang satu SD, yang satu balita gitu ya. Liburan keluarga perlu. Tetapi bonding anak per anak karena kebutuhannya adalah beda, itu menjadi penting. Bagi anak balita mungkin usia 3 tahun, anak perempuan yang sedang cerewet-cerewetnya gitu ya, dia ingin ceritanya tuh didengar sama bundanya gitu kan ya. Mama tahu nggak tadi aku ikut renang di sekolah bla 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 bla, pingin didengar dia, pingin diperhatikan dia. Tentu beda dengan anak usia misalnya masuk kelas atas di SD ya, misalnya kelas 5 yang sebentar lagi yang sebentar lagi akan tamat dan sebagainya. Apalagi misalnya beda banget dengan usia anak yang SMP yang sudah pra-remaja ya, yang kadang-kadang sudah punya jarak dengan anak. Itu perlu pendekatan khusus, sehingga indikator yang ketiga, apakah kita sebagai orang tua sudah ada di hati anak, kita punya prime time, punya bonding ya dengan satu persatu anak kita. Wah, ini menjadi sangat menarik tentunya ayah dan mama hebat, karena kalau berbicara tentang proses pengasuhan, proses pendidikan itu sangat unik, sangat kompleks begitu ya, karena setiap pribadi anak kita adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang unik. Poin yang keempat ya, anak menceritakan apapun kepada Anda dari yang random sampai yang serius. Wah, pernah ngalamin episode ini? Aduh, menurut kita tuh nggak penting banget itu ya. Tapi anak begitu ceria banget gitu ceritanya. Mama, tadi ada yang jahil banget. Kesel tapi seneng. Aduh ya, kenapa gitu Dek? Kesel awalnya di prank mungkin bahasanya gitu ya, di prank, pinjem dong buku catatan gitu ya. Aku nggak ngerjain PR. Ayo teman-teman teh sudah gitu teh, pura-pura ngerjain PR bareng-bareng. Coba mah cina di kelas tehnya udah itu mereka ngasih hadiah, coba happy birthday to you misalnya seperti itu ya. Itu adalah bagian-bagian yang menurut kita mungkin sederhana gitu ya, tapi membuat anak menjadi mau cerita ke orang tuanya. Jadi dia nyaman buat cerita apapun, baik hal yang penting, hal yang simple, sederhana. Itu adalah sebuah indikator bahwa komunikasi atau bonding orang tua dengan anak, putra putri, ayah dan bunda itu semakin bagus. Mereka nyaman mau cerita apapun ya, tidak akan dijudge oleh orang tuanya, tidak akan diolok-olok gitu ya, tidak akan kalaupun salah tidak akan dicaci maki. Sehingga wah Masya Allah ya, tentu ini menjadi harapan setiap orang tua, menjadi wadah curhatnya anak-anak kita, menjadi wajah mereka bisa cerita apapun tanpa harus ada beban takut gitu ya, takut disalahkan, takut dimarahin dan sebagainya seperti itu ya. Jadi anak menceritakan apapun kepada ayah dan bundanya. Kemudian poin yang kelima adalah anak semakin taat. Ini menarik ya, karena kalau berbicara tentang perkembangan anak itu, kenapa ada anak misalnya yang
banyak clash dengan orang tua, kemudian adanya aturan yang misalnya banyak yang dilanggar gitu. Barangkali yang perlu kita review adalah apakah saat kita menyepakati aturan itu dipahami betul sama anak. Nah, sepakat ya sayang, kalaupun ada kegiatan di luar, misalnya ya buat anak-anak kita yang misalnya SMP begitu, kemudian full day tidak boarding, harus pulang pergi ke sekolah, pastikan upayakan kegiatan selesai sebelum maghrib. Pastikan ya anak soleh maghrib sudah di rumah. Kenapa coba? Ya adik perempuan. Orang tua sangat peduli ya, kita sangat menjaga bahwa anak perempuan sebaiknya sebelum maghrib sudah pulang. Dan aktivitas itu bisa diatur kan? Aktivitas itu bisa diatur. Jadi gak harus ikutan dengan misalnya ya budaya teman-teman yang lain, karena setiap keluarga punya aturan, punya kesepakatan masing-masing. Sepakat sayang? Sepakat. Seperti itu, dipahami begitu ya aturan itu, dan kita konsekuen ya, kita konsisten untuk menjalankan itu. Jreng-jreng tiba-tiba anak kita datangnya sebelum maghrib, setelah maghrib, tidak ada info segala macem gitu ya. Orang tua juga tidak langsung menjas gitu. Ya mama maafkan, handphone adik mati. Waduh ya, ternyata ya handphone adik mati, kemudian di perjalanan hujan besar, karena memang qadarullahnya ya sekarang sudah masuk musim hujan seperti itu. Nah itu pun bagian-bagian adik sudah sepakat ya, berarti kenapa handphone mati, karena tidak di-prepare untuk cas, dan kita sudah sepakat bahwa ketika melanggar aturan konsekuensinya adalah ini. Ketika aturan itu dipahami bukan dipaksakan, kemudian anak kita konsisten menerapkannya. Ketika anak itu hebat, kita berikan apresiasi. Ketika anak itu misalnya hilap, kita berikan tanggung jawab. Itu sebuah modal besar bahwa anak-anak kita akan taat kepada aturan main yang sudah kita sepakati bersama. Wah, Masya Allah ya. Itu adalah poin kelima. Kemudian poin yang keenam, seberapapun Anda marah, orang tua marah, anak tetap mencari kita. Waduh, Masya Allah ya. Seberapapun cerewetnya seorang ibu gitu ya. Adik, hayu, nih mau berangkat jam berapa? Sarapannya udah ready gitu ya. Adik, hayu, ini kok belum diberesin dan sebagainya gitu ya. Kapan nih tanggung jawab mencuci piring di rumah dilakukan? Cerewet gitu. Kadang-kadang kita juga karena saking sayangnya ya, nada bicaranya rada naik gitu, rada berbeda, tidak seramah biasanya, atau mungkin kita marah gitu ke anak-anak kita. Tetapi karena mereka tahu bahwa yang kita lakukan adalah dasarnya adalah sayang gitu ya, mereka tetap lengket kepada ibu bapaknya. Dicari lagi emaknya walaupun sangat cerewet ya. Dicari lagi ayahnya walaupun misalnya sangat tegas. Ini adalah sebuah indikator ayah dan mama hebat ya. Indikator yang keenam, seberapapun sikap orang tua marah atau apa, tetap mereka mencari ya bahwa orang tuanya adalah tempat curhat ternyaman buat anak-anak kita. Wah, Masya Allah ya, semakin kesini indikatornya semakin tajam gitu ya. Ayah dan mama hebat, semoga ini menjadi penguat kita bersama bahwa adanya anak-anak kita itu salah satu indikatornya adalah hatinya hadir gitu ya. Orang tuanya hadir di hati anak-anak kita semuanya. Poin yang ketujuh, tidak menjudgmental. Penting banget ayah dan bunda ya. Sebagaimana kita bukan orang tua yang tanpa cacat gitu ya, kita bukan malaikat, kita juga bukan sekumpulan setan yang selalu berbuat mungkar begitu ya. Dan begitu pun yang harus kita lapangkan, besarkan hati kita bahwa anak-anak kita ya manusia biasa. Pada saatnya nanti juga ada kesempatan dia melakukan kesalahan gitu ya. Ada saatnya dia melakukan kelalaian, kehilapan gitu, sehingga sudah
sewajarnya lah sebagai orang tua kita harus belajar bersikap bijaksana ya, bagaimana menghadapi anak-anak kita ketika menghadapi kesalahan dan tidak mudah menjas, melabel. Kamu mah bodoh. Waduh ya, ini sebentar lagi ujian buat orang tua ya. Kalau menerima rapot, qadarullahnya kerja kerasnya mah sudah gitu ya. Belajarnya sangat rajin, sekolahnya tidak pernah bolos, tidak pernah neko-neko. Tetapi nanti misalnya ada sebuah episode rapornya kok tidak sebagus waktu SMP. Gimana kira-kira ayah bunda kalau menghadapi hal seperti itu? Ya sayang, ayah bunda menghargai, ibu tahu gitu ya, mama tahu, bunda tahu, ayah tahu kamu sudah sangat keras belajar ya, berlatih, ikut bimbel misalnya seperti itu. Tetapi ternyata qadarullahnya nilai raportnya sekarang misalnya masih di peringkat sedang. Berarti harus ada upaya yang sungguh-sungguh ke depan ya dek ya. Di semester depan masih punya kesempatan untuk mengejar. Nanti diatur lagi waktunya, kapan belajarnya, siapa tahu kemarin masih ada porsi mainnya yang terlalu banyak dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi tidak mudah mengejas, kemudian menyudutkan anak, tapi memberikan apresiasi yang proporsional dan tetap ya menunjukkan bahwa mana yang perlu diperbaiki. Itu adalah salah satu indikator bahwa orang tuanya itu sudah ada di hati anak-anak kita. Masya Allah. Yang ke-8, selalu mendengar dengan penuh perhatian. Hayo ayah dan mama hebat, coba kita review. Kalau kita bicara dengan anak lagi ngobrol sama kita, kita masihkah membawa handphone? Kalau masih, ayo kita belajar mulai hari ini dan seterusnya. Ketika anak menyamperin kita, ada perlu dengan kita, kita letakkan dulu handphonenya. Seluruh perhatian kita, tatapan kita, wajah kita itu untuk anak kita. Gimana kak? Mama harus bayar buku untuk semester depan, sekian rupiah gitu ya. Ini diinfokan kemarin sebelum bagi rapor dengan harapan nanti ketika masuk di semester depan sudah disiapkan. Oh iya, gak boleh dicicil ya dek. Waduh ya, iya mama kayaknya belum punya full nih dek uangnya. Kalau sebesar itu misalnya, bisa nggak nanti mama ya sampaikan ke ibu wali kelas, bisa nggak misalnya dicicil 2 kali seperti itu. Itu adalah bagian-bagian bahwa kita memberikan attention yang sangat penuh ya. Kita memberikan perhatian penuh tuh ketika anak kita menyamperin gitu ya. Selalu mendengar dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan. Mama nggak mau ke rumah mbah ketika liburan. Kenapa sih nggak mau? Udah kita pulang kampungnya juga setahun sekali. Nggak begitu gitu kan. Kenapa adik nggak mau? Di sana panas mah. Gitu misalnya di daerah Jawa itu panas, tidak sesejuk di Bandung. Kira-kira gimana ya caranya bisa silaturahmi, tapi kita bisa berkompromi dengan cuaca di sana. Kita bawa kan sekarang ada apa sih, kipas angin portable yang gitu-gitu ya. Atau mungkin bajunya disesuaikan, baju-baju yang kaos atau apa gitu. Yang tadinya seminggu mungkin kita bisa perpendek menjadi 4 hari misalnya. Itu adalah kompromi-kompromi yang bisa kita lakukan tanpa harus mengekat, tanpa harus memotong ya pembicaraan anak. Karena bagi mereka dipotong pembicaraan itu nggak nyaman banget ya. Seperti halnya ketika kita sedang bicara ada yang memotong, kita juga tidak nyaman. Gitu ya. Selalu mendengar dengan penuh perhatian. Nah, yang ke-9, menjadi shoulder to cry on. Waduh, maksudnya ketika anak-anak kita cemas, sedih, gagal, apalagi ya, belum berhasil gitu, kita hadir sebagai penghibur, pemotivasi ayah dan mama hebat. Senang gak sih kalau kita lagi down, ada orang yang memotivasi? Senang banget Bu Wiwi. Nah, itu juga ayah dan mama hebat yang ditunggu oleh putra-putri kita. Ketika kemudian dia sudah punya harapan, cita-cita begitu ya. Tadi bagi rapor semester 1 dia sudah menargetkan gitu ya, anak-anak yang hebat misalnya rata-rata 8,5, kemudian misalnya masuk di peringkat 10 besar, tapi ketika
ketika kenyataannya belum, nah kitalah yang harus hadir menguatkan bahwa kamu proses yang kemarin insya Allah tidak akan sia-sia, tinggal ditingkatkan lagi untuk ke depan. Terakhir adalah memperlakukan anak sesuai dengan bahasa cinta mereka. Wah, orang tua yang hebat, orang tua yang mengenali betul apa bahasa cinta anak-anak kita. Anak-anak kita yang senangnya dengan sentuhan fisik. Mereka cas ya, bahasa cintanya akan sangat termotivasi ketika ngedrop adalah dipeluk ya, kemudian diusap gitu. Beda lagi dengan yang anak-anak yang bahasa cintanya pelayanan, ingin diberikan makanan spesial gitu ya. Beda lagi dengan yang bahasa cintanya diberi hadiah. Yaitu mengenal bahasa cinta anak-anak kita itu adalah bagian dari kita memudahkan untuk bisa hadir di hati putra-putri kita. Semoga 10 kriteria yang tadi disampaikan bisa menjadi penguat kita ya, ayah dan bunda, untuk mendampingi putra-putri kita menghadapi liburan semester ganjil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.